Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ustazah Susi. Sebelum mulai pembelajarannya, Ustazah akan membacakan pijakan aturannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan anak-anak menonton video hingga tuntas, agar materi yang diberikan bisa dipahami dengan baik. Yang kedua, pastikan fokus ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa, ilmu yang akan kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki pekan ke-7 ya. Dan kita sudah masuk tema 3, subtema 1. Tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Di sini Ustazah sudah mencontohkan salah satu tokoh yang mampu mengubah dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam Quran, surat Al-A'raf ayat 158 sudah disebutkan, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kalian semua. Jadi Nabi Muhammad sudah diakui oleh dunia bahwa beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh bagi kehidupan umat manusia. Ustazah sudah menyiapkan satu buah lagu tema berjudul Penemu yang Mengubah Dunia dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Kita akan coba untuk menyanyikannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kawan, mari mengenal 7 ilmuwan Islam. Semuanya berperan penting untuk dunia ini. Ibnu Sina serta Al-Kindi, lalu Al-Khwarizmi, Al-Zahrawi, Abbas bin Firnas, Al-Jazari, Ibnu Haytham. Nah, itulah nama-nama dari 7 ilmuwan muslim yang berhasil mengubah dunia dengan penemuan-penemuan beliau. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang lingkaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu tentang unsur-unsur lingkaran. Sebelumnya Ustazah mau menunjukkan beberapa contoh benda. Di sini adalah benda yang dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama di sini ada koin. Uang koin ini kita bisa jumpai sehari-hari dalam kehidupan kita. Dia berbentuk lingkaran. Yang kedua di sini ada sepeda. Lihat, rodanya berbentuk lingkaran.
Lalu ada juga cincin lingkaran. Dalam cincin ini juga berbentuk lingkaran. Lalu ada alat musik yang berbentuk lingkaran. Dan ini ada donat yang berbentuk lingkaran pula. Banyak sekali benda-benda dalam kehidupan kita yang berbentuk lingkaran. Anak-anak bisa menyebutkan contoh benda yang lain ya. Kita masuk ke bagian atau unsur lingkaran yang pertama, yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik tertentu yang berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi titik pusat lingkaran itu hanya ada satu, dan dia diberi lambang P di sini. Anak-anak, pastikan bahwa titik pusat itu tepat di tengah ya. Jika tidak tepat di tengah, maka itu bukan titik pusat. Yang kedua adalah diameter. Apa itu diameter? Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Pastikan diameter itu melalui titik pusat ya. Apabila ada garis lurus yang menghubungkan titik A dan B tetapi tidak melalui garis pusat, maka dia bukan diameter. Jadi diameter itu pasti melalui titik pusat ya. Yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, besarnya jari-jari ini adalah setengah dari diameter lingkaran. Atau dengan kata lain, diameter panjangnya yaitu 2 kali jari-jari. Yang keempat yaitu busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Anak-anak pasti sudah tahu ya, busur itu bentuknya melengkung. Jadi, pada lingkaran ini, garis AB yang berwarna merah ini merupakan busur. Yang kelima yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, di sini dilihat ya anak-anak perbedaan antara tali busur dengan diameter. Kalau yang EF ini namanya tali busur. Dia tidak disebut diameter karena tidak melalui titik pusat. Sedangkan SO, dia adalah diameter karena melalui titik pusat. Nah, tali busur ini berbentuk garis lurus, berbeda dengan busur. Busur EF di sini berbentuk garis lengkung, sedangkan tali busur EF berbentuk garis lurus. Kita beralih ke juring. Apakah yang disebut dengan juring? Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Lihat, di sini titik pusatnya adalah P, jari-jarinya PR dan PJ. Daerah di antara PR dengan PJ disebut dengan juring. Di sini juga ada garis lengkung JR
Garis lengkung tersebut merupakan busur. Jadi, di dalam lingkaran ini, daerah yang berwarna hijau merupakan juring. Selanjutnya ada tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Lihat di sini ada titik A dan titik B. Titik A dan B dihubungkan oleh sebuah busur AB, yaitu berupa garis lengkung yang menghubungkan antara A dengan B. Lalu sebuah garis lurus AB yang ini, nah itu namanya tali busur. Antara tali busur dengan busur, di dalamnya ada suatu daerah yang dinamakan tembereng. Jadi di dalam lingkaran ini, daerah yang diwarnai merah ini adalah tembereng. Yang terakhir ada apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran. Dan pastikan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur ya. Di sini ada sebuah tali busur. Nah, di sini ada sebuah tali busur. Lalu kita hubungkan antara titik pusat dengan tali busur tersebut. Nah, pastikan tegak lurus ya. Inilah yang disebut dengan apotema. Seperti itu saja unsur-unsur lingkaran. Ada 8. Ustazah harap semoga anak-anak bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.